Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ayu Wirasa Putri Rifai. Saya perwakilan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia sebagai peserta dalam rangka kegiatan latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa dan sekolah kesrat SMKI Wilayah 4 tahun 2020. Nah, di sini saya akan membagikan salah satu ilmu yang saya dapatkan saat mengikuti LKM-MSK SMKI Wilayah 4. Nah, ilmu apakah itu? Ini dia, communication skill. Communication skill berasal dari kata komunikasi dan keterampilan. Komunikasi merupakan aktivitas utama manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu komunikasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Komunikasi merupakan modal dan kunci sukses dalam pergaulan dan karir, karena hanya dengan komunikasi sebuah hubungan dapat dibina dan dibangun. Sedangkan keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Jadi, communication skill adalah keterampilan untuk mengirim dan menerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Apa sih tujuan komunikasi? Tujuan komunikasi yaitu menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan perilaku, sehingga komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerja sama dan mengkoordinasikan usaha-usaha tersebut untuk mencapai tujuannya. Jenis-jenis komunikasi, ada komunikasi sosial, komunikasi ritual, komunikasi lisan, komunikasi ekspresif, dan komunikasi instrumental. Apakah itu komunikasi sosial? Nah, komunikasi sosial merupakan pembentukan konsep diri, pernyataan eksistensi diri untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Sedangkan komunikasi ritual merupakan bentuk penegasan komitmen seseorang terhadap tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama. Kemudian komunikasi lisan. Komunikasi lisan kita kenal juga dengan komunikasi retorika. Kemampuan retorika merupakan kumpulan kemampuan berpikir dan menyampaikan pikiran dengan ungkapan kata-kata yang dipahami orang lain. Kemudian komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif merupakan komunikasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita. Kemudian yang terakhir, komunikasi instrumental. Komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Komunikator. Sebagai komunikator, harus memiliki isi pesan yang akan disampaikan, harus memiliki suara yang dapat didengar orang lain, harus memahami orang yang diajak komunikasi, dan harus memiliki cara yang tepat dalam menyampaikan pesan. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk mencapai komunikasi yang baik. Pertama, ekspresi wajah. Pastikan afek dan mood kamu selaras. Kedua, eye contact. Lihat penonton atau kamera, jangan fokus pada satu titik saja. Ketiga, gestur tubuh. Jangan berdiri satu titik, berbaur dengan audiens, perhatikan tangan, dan do like a professional. Keempat, stand wall. Perhatikan cara berdiri kalian. Jangan sampai kalian berdiri dengan posisi bungkuk. Selanjutnya, back habit be polite. Jangan kalian memainkan dengan baju kalian atau kancing baju kalian. Keenam, speak. Saat berbicara, kamu harus memperhatikan artikulasi, intonasi, ritme dan tempo, serta diksi dan aksen. Ketujuh, perhatikan penggunaan mic. Artinya, posisikan mic-mu sebaik mungkin. Jangan sampai menutupi wajah kalian. 8. Better not to use. Jangan sekali-sekali menggunakan kata, waktu dan tempat, mempersingkat waktu, sudah mau datang, dan disuruh. Selanjutnya, gunakan phonetic alphabet. Apakah itu phonetic alphabet? Ini merupakan simbol-simbol yang diketahui oleh banyak orang atau secara umum. Contohnya, Alpha menggambarkan huruf A, Bravo menggambarkan huruf B, Charlie menggambarkan huruf C, Delta menggambarkan huruf D, dan seterusnya. Selanjutnya, don't stuck on the stage. Nah, caranya gimana sih supaya kita nggak stuck on the stage? Nah, caranya itu prepare, practice, and present.
Social grace, no peres, jargon, and gesture. 7 sifat dasar manusia. Yang pertama, rasa pamrih. Kedua, ingin diperhatikan, ingin diakui, tidak mau disalahkan, tidak senang dibawahi, dan yang terakhir, tidak senang digurui. Selanjutnya, pemicu gagalnya komunikasi. Nah, apa-apa sih yang memicu gagalnya komunikasi? Yang pertama, sikap yang reaktif, kebiasaan berasumsi, pendengar yang buruk, dan hiperbola. Tips sukses bicara. Yang pertama, kuasai ruang bicara, kenali audiens, kuasai materi, rileks, visualisasikan cara bicara, ketahuilah bahwa audiens ada, jangan minta maaf, konsentrasi pada pesan bukan pada media, ubahlah ketegangan menjadi energi yang positif, perbanyak pengalaman. Dan yang perlu dikembangkan dalam percakapan yakni tidak memotong pembicaraan, tidak berbicara terus-menerus, tidak belaga tahu segalanya, tidak membicarakan kehebatan sendiri-sendiri, dan tidak berbicara hanya pada satu orang. Tips menjadi pemimpin yang baik. Pertama, berikan penghargaan dengan jujur. Kemudian kedua, jangan menegur di tengah keramaian atau tegurlah bawahan Anda ketika kalian sedang berdua. Nah, itulah tadi materi mengenai communication skill yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan LKM MSK SMKI Wilayah 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya.